Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, saya di sini untuk memulai setiap video kami di mana kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Yang dimana kami beranggotakan yang pertama ada Herdastian Redo, Dania Octaviani, Marsha Putri Mauresia, Julieta Mariska Vinta Boru Hutagalung, Viana Azahra, Dewi Kristin Diabora, dan Ahalin Delastri Putri. Baiklah, di sini saya akan masuk ke dalam pendahuluan yang dimana kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan bagian integral dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan antar negara. Konsep ini telah berkembang sejak zaman kuno, tetapi mengalami kodifikasi modern melalui Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik pada tahun 1961, yang dimana Vienna Convention on Diplomatic Relations or VCDR 1961. Lalu melalui konvensi ini, negara-negara menyepakati standar minimum perlindungan terhadap diplomat agar mereka dapat melakukan tugas tanpa tekanan atau ancaman dari negara penerima. Peran diplomat yang bersifat representatif, negosiatif, informatif, serta pelindungan kepentingan negara pengirim membuat keberadaan kekebalan sangat diperlukan. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Masuk ke materi kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan perangkat hukum yang internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa diplomat dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif tanpa adanya gangguan dari otoritas negara tempat dia bekerja. Konsep ini menjadi pilar penting dalam hubungan internasional karena menjamin kelancaran komunikasi antar negara, stabilitas tugas diplomatik, serta keselamatan para utusan resmi. Baik, selanjutnya pengertian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan diplomatik adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada diplomat agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata di negara tempat ia bekerja. Tujuan utamanya adalah agar diplomat dapat bekerja tanpa tekanan atau ancaman hukum yang dapat menghambat tugas resmi mereka. Sementara itu, keistimewaan diplomat mencakup fasilitas tambahan seperti pembebasan pajak, perlindungan kantor kedutaan, dan kebebasan komunikasi. Kedua konsep ini memberikan ruang aman bagi diplomat untuk menjalankan fungsi representasi, negosiasi, dan perlindungan warga negaranya. Landasan hukum. Secara internasional, dasar utama kekebalan diplomatik adalah Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 yang mengatur hak, kewajiban, dan batasan perlindungan bagi diplomat serta profesi kedutaan. Di Indonesia, aturan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 sebagai bentuk pengesahan konvensi tersebut dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Pemberian kekebalan berdasarkan prinsip resiprositas. Setiap negara saling memberikan perlindungan setara sehingga hubungan antar negara tetap stabil dan bersahabat. Adapun subjek yang mendapatkan kekebalan, penerima kekebalan tidak hanya duta besar, tetapi juga penjabat diplomatik seperti atase, sekretaris, serta anggota keluarga yang tinggal bersama diplomat. Staf pendukung seperti supir dan pelayan juga dapat memperoleh perlindungan tertentu sesuai kebutuhan tugas dan status mereka. Beberapa kelompok lain yang terlibat dalam kegiatan perwakilan diplomatik, penjabat diplomatik seperti Mr. Consul, sekretaris, atas, dan atase memperoleh kekebalan penuh karena mereka menjalankan fungsi inti diplomasi. Subjek yang mendapat kekebalan, yaitu anggota keluarganya yang tinggal bersama diplomat juga mendapat perlindungan serupa dengan alasan mereka menjadi bagian dari lingkungan rumah dinas dan berpotensi rentan terhadap tekanan negara penerima. Selain itu, staf administrasi dan teknis mendapatkan kekebalan yang lebih terbatas, terutama terkait tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas dinas. Sementara staf pembantu seperti sopir atau pelayan dapat memperoleh kekebalan fungsional sesuai kebutuhan pekerjaan mereka. Pembedaan tingkat kekebalan ini penting karena tidak semua peran memerlukan perlindungan hukum yang sama. Selanjutnya akan membahas jenis kekebalan dan keistimewaan.
Kekebalan diplomatik umumnya mencakup inviolability, yaitu perlindungan dari segala bentuk penahanan atau gangguan terhadap pribadi, kediaman, dan komunikasi diplomat. Selain itu, terdapat immunity atau kekebalan yurisdiksi yang membuat diplomat tidak dapat dituntut secara pidana dan dibatasi penuntutannya secara perdata. Di sisi keistimewaan, diplomat biasanya memperoleh kekebalan bea masuk, pajak, serta jaminan kebebasan komunikasi diplomatik. Kekebalan ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pihak yang menerima, ratione personae, ruang lingkup barang atau ratione materie, lalu yang tiga masa berlaku atau ratione temporis, serta wilayah yang berlakunya ratione loci. Baik, kita masuk ke kategori kekebalan dan keistimewaan dari diplomat. Yang pertama itu ada namanya ration person, yang kedua ration materie, yang ketiga ration temporis, dan keempat adalah ration loci. Yang pertama, ration personae meliputi penjabat diplomat beserta keluarga yang tinggal bersama. Lalu ration materi itu berkaitan dengan barang milik perwakilan diplomatik. Lalu yang ketiga itu ration temporis, itu masa berlaku kekebalan yang dimulai sejak kedatangan hingga selesai tugas dengan masa transaksi. Yang keempat itu ration loci, di mana wilayah kekebalan itu berlaku di seluruh wilayah negara penerima dan negara ketiga terkait perjanjian dinas. Lalu kita masuk ke mulai dan berakhirnya kekebalan. Kekebalan berlaku sejak diplomat tiba atau sejak negara penerima diberi pemberitahuan resmi pengangkatannya. Itu ada juga masuk ke kategori kekebalan keistimewaan yang ration temporis dan ration loci. Nah, lalu perlindungan tetap melekat hingga diplomat menyelesaikan tugas dan meninggalkan negara tersebut. Nah, tindakan resmi yang dilakukan selama menjabat itu tetap dilindungi agar diplomat itu tidak dituntut atas tindakan yang merupakan bagian dari fungsi dinasnya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Untuk pembahasan selanjutnya ada di kekebalan di negara ketiga. Ketika diplomat melakukan perjalanan dinas dan transit di negara ketiga, mereka tetap mendapatkan perlindungan tertentu, termasuk larangan penahanan. Namun kekebalan ini tidak berlaku jika perjalanan dilakukan untuk urusan pribadi, sehingga ruang lingkupnya lebih terbatas. Untuk kekebalan diplomatik juga dapat berlaku ketika seseorang diplomatik melewati negara ketiga saat melakukan perjalanan dinas menuju atau kembali dari negara tempat ia bertugas. Dalam situasi ini, negara ketiga wajib memberikan perlindungan dasar seperti larangan penahanan atau gangguan terhadap diplomat sepanjang ia berada di dalam perjalanan resmi. Terus kekebalan ini bertujuan memastikan kelancaran misi diplomatik, terutama ketika jalur perjalanan tidak dapat dihindari melewati negara lain. Namun penting dicatat bahwa perlindungan ini tidak berlaku jika diplomat memasuki negara ketiga untuk tujuan pribadi, seperti berlibur atau melakukan kegiatan di luar tugas resmi. Dengan demikian, jangkauan kekebalan negara ketiga bersifat terbatas dan hanya berlaku ketika perjalanan tersebut benar-benar terkait fungsi diplomatik. Terus ada pembahasan selanjutnya itu penanggulangan penyalahgunaan kekebalan. Untuk mencegah penyalahgunaan, negara penerima dapat meminta negara pengirim mencabut kekebalan jika diplomatik melakukan kejahatan serius. Misal kayak permintaan ditolak, negara penerima dapat menyatakan diplomat sebagai persona non grata, yaitu melarang diplomat tersebut untuk tinggal atau bertugas gitu di wilayahnya. Termasuk mekanisme ini menjaga keseimbangan antara perlindungan diplomatik dan penegakan hukum. Gitu. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke study case. Di sini kami mengambil kasus Aeschylus di Inggris pada tahun 2019.
Skulls, seorang istri pejabat diplomatik Amerika Serikat yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seorang remaja Inggris. Atas dasar kekebalan diplomatik, ia tidak dapat ditangkap dan segera dikembalikan ke Amerika Serikat sebelum proses hukum berlangsung. Amerika Serikat menolak permintaan ekstradisi dan menegaskan bahwa kekebalan masih berlaku. Kasus ini memicu kritik publik karena dianggap memperlihatkan celah hukum yang memungkinkan pelaku menghindari pertanggungjawaban pidana. Perkara tersebut akhirnya hanya diselesaikan secara perdata di Amerika Serikat. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Di sini kesimpulan yang kami ambil yaitu kekebalan dan keistimewaan diplomatik berfungsi untuk menjalin keamanan dan kelancaran hubungan internasional. Namun, perlindungan ini tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari hukum. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan langkah penanggulangan seperti persona non grata menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan diplomatik dan personal. Baiklah, sampailah kita ke penghujung video ini. Daripada penutup kali ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika presentasi dari setiap kami sangat kurang dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.